Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Begitu suara itu menghilang, sekitar selusin bayangan merah tiba-tiba muncul di kota batu sebelum meledak menjadi awan kabut merah. Setelah itu, gelombang merah besar muncul untuk melawan proyeksi pedang yang mendekat dan pegunungan ekstrim. Alhasil, pembatasan di sekitar kota batu mampus stabil lagi. Han Li secara alami sangat marah melihat ini, dan dia segera membuka mulutnya untuk melepaskan sambaran besar cahaya keemasan yang menghantam gelombang merah. Bau hangus langsung tercium di udara, dan bagian dari gelombang merah yang telah disambar sambaran petir langsung menghilang. Itu petir Devil Bane Ilahi. Teriakan keterkejutan terdengar dari dalam kota, diikuti dengan tawa kecil. Setelah itu, gelombang merah dengan cepat berkumpul, membentuk seorang wanita muda yang menggoda dalam gaun merah tua, dan sekitar selusin binatang raksasa dengan kepala serigala dan tubuh beruang. Wanita muda itu tampak berusia sekitar 16 tahun dengan serangkaian fitur cantik dan sosok yang elegan. Kulitnya seputih batu giok, dan dia memegang keranjang bunga hijau di tangannya. Dia mengeluarkan aura yang sangat menggoda, dan bahkan dengan ketabahan mental Han Li, dia untuk sesaat terpesona. Jantungnya sedikit tersentak saat dia buru-buru mengaktifkan teknik penyempurnaan rohnya untuk mendapatkan kembali fokusnya, lalu menyapu indera spiritualnya ke arah wanita itu saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Yang mengejutkan, wanita muda itu hanya berada di tahap integrasi tubuh akhir. Namun, serangan yang baru saja dia keluarkan pasti berada di level tahap Grand Ascension. Adapun selusin atau lebih binatang buas di sekitarnya, semuanya juga mengeluarkan aura tahap integrasi tubuh, tetapi sebagai unit kolektif, aura yang dikeluarkan tidak kalah dengan makhluk tahap kenaikan besar. Pikiran Han Li berpacu saat dia mencoba menebak asal-usul wanita muda itu, dan serangannya sedikit tersendat saat dia melakukannya. Siapa kamu? Apakah kamu juga seorang laba-laba Asura? Han Li bertanya dengan suara gemuruh. Aura wanita itu sangat mirip dengan laba-laba Asura lainnya, tapi juga bercampur dengan jenis aura familiar lainnya. Memikirkan kembali, aura ini mirip dengan makhluk ikan luar angkasa di danau lava. Aku adalah putri penguasa kota di sini. Kalian semua pasti berasal dari dunia asing, kan? Bolehkah aku bertanya bagaimana ras kita telah menyinggungmu? Bagaimana kalau kita duduk dan mengobrol daripada melanjutkan pertempuran yang tidak masuk akal ini? Pria muda itu berbicara kepada Han Li seperti orang yang sederajat. Aku akan senang mengobrol, tetapi kecuali kamu bersedia menawarkan inti dari saudara-saudaramu, aku khawatir tidak mungkin kita bisa mencapai kesepakatan, jawab Han Li. Ekspresi wanita muda itu sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia baru saja akan menjawab ketika wanita berjubah hijau menyela dari kejauhan, jangan sia-siakan kata-katamu, Yinger, mereka di sini untuk memanfaatkan kekuatan hukum kita, jadi tidak akan ada penyelesaian damai. Keyakinan wanita berjubah hijau itu tampaknya sangat didukung oleh kedatangan wanita muda ini, dan sedikit niat membunuh melintas di matanya. Alis wanita muda itu sedikit berkerut setelah mendengar ini, dan dia menghela nafas, aku ingin mencoba dan menghindari pertempuran, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena ikut campur. Wanita muda itu mempertahankan senyum menggoda saat berbicara, tetapi suaranya menjadi sangat dingin. Perasaan bahaya yang kuat muncul di hati Han Li, dan dia segera bergegas mundur. Hampir pada saat yang sama, cahaya merah menyala di udara di atas kepala, dan cakar raksasa dengan ki merah berputar-putar di sekitarnya datang menukik seperti kilat. Tempat di mana Han Li berdiri beberapa saat yang lalu benar-benar dibanjiri oleh kabut merah, yang dengan cepat berubah menjadi wanita muda itu, sementara wanita muda di kota itu berubah menjadi salah satu binatang buas berkepala serigala. Han Li cukup terkejut melihat ini,
dan dia segera menunjuk ke depan, melepaskan seberkas cahaya biru yang mencapai wanita muda itu, dan berputar di sekelilingnya seperti kilat. Namun, wanita muda itu tetap sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan itu, dan senyum aneh muncul di wajahnya saat meraih seberkas cahaya biru dengan tangan kosong. Murid Han Li berkontraksi sedikit setelah melihat ini, dan dia segera mengaktifkan seni pedangnya, di mana seberkas cahaya biru berubah menjadi wim biru yang melahap seluruh wanita muda itu. Namun, di saat berikutnya, benang merah yang tak terhitung jumlahnya meletus dari wim biru di tengah ledakan keras, dan wim itu langsung hancur berkeping-keping. Wanita muda itu terkekeh saat dia muncul kembali dalam cahaya merah, sementara Han Li menyodorkan telapak tangan raksasa ke arahnya. Fluktuasi spasial yang hebat meletus ke arah itu, dan tangan raksasa yang berukuran sekitar 1 hektar muncul dari udara tipis dengan busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, menabrak wanita muda itu dalam serangan mendadak. Petir menyambar ke segala arah, dan semburan kekuatan yang luar biasa dahsyat jatuh dari atas. Senyum wanita muda itu memudar saat merasakan kekuatan yang sangat besar ini, dan tubuhnya hancur sebelum dibanjiri oleh petir keemasan. Setelah debu mengendap, hanya pedang biru kecil yang tumpul dan tak berkilau yang tersisa di udara. Pada saat yang sama, salah satu binatang buas berkepala serigala di dalam kota batu meledak menjadi awan kabut merah tua, yang kemudian menyatu untuk membentuk kembali wanita muda yang tersenyum itu. Sedikit keterkejutan muncul di wajah Han Li setelah melihat ini, dan dia menyapukan tangan ke arah pedang kecil di kejauhan. Pedang itu segera kembali kepadanya, dan Han Li menilainya dengan ekspresi penasaran untuk menemukan bahwa pedang itu telah menjadi tumpul dengan tanda merah di seluruh permukaannya, tampaknya sifat spiritualnya telah dikompromikan. Han Li menggosok kedua tangannya bersama dengan pedang kecil di antaranya, dan mengikuti kilatan petir keemasan, semua tanda merah di permukaan pedang itu langsung diberantas, mengembalikannya ke warna biru cerah sebelumnya. Jadi kamu mengolah teknik roh darah dari dao darah, tidak heran kamu bahkan bisa mencemari pedang terbangku yang terikat, kata Han Li sambil menyerap pedang kecil itu kembali ke tubuhnya. Wanita muda itu sedikit goyah saat melihat pedang terbang memulihkan sifat spiritualnya dengan begitu mudah, tetapi dia kemudian berkata, saya tidak berpikir Anda akan mengetahui teknik roh darah, dan saya pasti tidak berpikir bahwa pedang terbang Anda akan disempurnakan dari bambu petir emas. Sepertinya aku harus menunjukkan sebagian dari kekuatanku yang sebenarnya. Tentu, saya juga tertarik untuk melihat kekuatan teknik roh darah Anda. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami, rekan Daois Yi? Han Li terkekeh dingin saat dia tiba-tiba membuat segel tangan dengan 3 tangannya, lalu menunjuk ke arah kota batu. 3 gunung ekstrim yang melayang-layang di sekitar kota langsung membengkak hingga berukuran lebih dari 10.000 kaki, dan salah satunya melepaskan lapisan cahaya abu-abu yang berubah menjadi sekitar selusin tentakel raksasa, yang semuanya jatuh ke penghalang cahaya di bawah. Sementara itu, gunung lain melepaskan garis pedang tak terlihat membentuk jaring pedang raksasa, sementara gunung terakhir melepaskan lingkaran cahaya 5 warna. Satu-satunya batasan yang tersisa di kota mulai bergetar hebat sekali lagi. Ekspresi pria berjubah brokat berubah drastis setelah melihat ini, dan dia segera mencoba melakukan tindakan pencegahan, tetapi fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di sampingnya, di mana Yinger muncul. Dia kemudian menyodorkan telapak tangan ke arah pria berjubah brokat, yang secara refleks mencoba melakukan doge. Namun, dia entah bagaimana bisa meletakkan telapak tangannya ke bahunya, sama sekali mengabaikan cahaya spiritual pelindung dan tindakan mengelaknya. Pria berjubah brokat itu cukup terkejut melihat ini, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika tangan di bahunya berubah warna menjadi kristal hijau. Pada saat yang sama, semburan kekuatan hukum yang familiar muncul sebelum langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Di bawah pengaruh kekuatan hukum,
lengan dan tubuh bagian bawahnya yang hancur hampir secara instan beregenerasi ke keadaan semula. Baru saat itulah wanita muda itu melepaskan tangannya dari bahunya dengan senyum tipis. Itu pembalikan roh, seru Hanli dengan ekspresi kaget saat melihat ini. Ini jelas bukan kemampuan yang mirip dengan tubuh abadi. Sebaliknya, itu adalah kemampuan legendaris yang hanya bisa dilepaskan setelah seseorang mencapai penguasaan awal hukum waktu. Pria berjubah brokat sangat gembira melihat ini, dan ekspresi bersemangat muncul di wajahnya saat dia buru-buru bertanya, "Rekan Taois Ying, mungkinkah kamu berhasil?" "Tidak semudah itu, aku hanya memahami dasar-dasarnya. Tidak mungkin aku bisa menghadapi tahap Grand Ascension sendirian, jadi aku akan membutuhkan bantuanmu, Senior Yi," jawab Yinger sambil tersenyum. Pria berjubah brokat memeriksa tubuhnya, untuk menemukan bahwa bahkan sebagian dari energinya yang dikeluarkan telah pulih, dan dia secara alami sangat gembira. "Hehe, kamu bahkan sudah menguasai spirit reversal, kupikir itu lebih dari sekedar dasar. Dengan bantuanmu, aku tidak keberatan untuk bertempura lagi." Setelah itu, dia berubah menjadi bentuk bibrida merak manusia lagi, lalu membalik tangannya untuk menghasilkan bola cahaya perak dan bola cahaya keemasan, yang masing-masing berisi gulungan perak dan cermin emas. Gulungan di tangannya kabur sebelum meledak menjadi rune perak yang tak terhitung jumlahnya, membentuk baju zirah perak yang membungkus seluruh tubuhnya. Adapun cermin emas, itu bersinar dengan cahaya gemilang sebelum berubah menjadi sepasang pedang emas raksasa, yang segera dia pegang. Sementara itu, Yinger membuat segel tangan, dan binatang berkepala serigala di depannya meledak di tengah dentuman tumpul, lalu melonjak ke tubuhnya sebagai dua semburan kabut merah. Tangannya segera mulai bersinar dengan cahaya merah, dan dia melantunkan sesuatu sambil mengarahkan jari ke arah pria berjubah brokat itu beberapa kali. Serangkaian rune muncul dari ujung jarinya sebelum menghilang ke dalam armor perak, dan lapisan pola merah langsung muncul di permukaan armor. Pada saat yang sama, pria berjubah brokat itu merasakan semburan gelombang panas di sekujur tubuhnya. Kekuatannya telah meningkat sekitar 2 kali lipat, dan ledakan amarah yang hebat meluap di hatinya saat matanya menjadi lebih merah. "Jadi kamu telah menggunakan teknik haus darah padaku, itu cocok untukku." Dia terkekeh saat dia meluncur keluar dari penghalang cahaya sebagai bola cahaya keemasan, lalu mengayunkan pedangnya ke udara untuk melepaskan dua proyeksi pedang besar, yang masing-masing panjangnya lebih dari 1000 kaki. Proyeksi pedang menyapu udara dengan dahsyat, kekuatan, tapi senyum tiba-tiba muncul di wajah Hanli saat dia menilai proyeksi pedang, lalu melirik Yinger. Dia menunjuk ke langit, dan 3 gunung ekstrim langsung menghilang. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di hadapannya, dan 3 gunung ekstrim muncul tepat di depan tubuhnya. Ledakan keras terdengar saat 2 proyeksi pedang emas dengan kejam menghantam pegunungan ekstrim, hanya untuk ditolak sementara pegunungan hanya bergetar sedikit. Tatapan dingin melintas di mata pria berjubah brokat saat melihat ini, dan dia melemparkan kedua pedang emas raksasanya ke atas bersamaan sebelum mengucapkan mantra. Kedua pedang itu menyatu menjadi satu di tengah kilatan cahaya keemasan, lalu runtuh dengan kekuatan yang lebih ganas. Hanli mendengus dingin saat melihat ini, lalu membuat segel tangan, 72 pedang biru kecil terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi garis pedang ki yang tak terhitung jumlahnya yang juga menyatu menjadi satu untuk membentuk pedang raksasa yang panjangnya beberapa ribu kaki. Bilah besar itu terlempar ke udara atas, dan kedua bilah raksasa itu berbenturan di tengah ledakan yang memekakkan telinga. Cahaya keemasan dan biru menyilaukan menyinari seluruh langit, memaksa seseorang untuk mengalihkan pandangannya. Kedua bilah besar itu tampaknya serasi. Ekspresi pria berjubah brokat itu sedikit menggelap saat melihat ini, dan dia menunjuk satu jari ke arah pedangnya dengan cepat, menyuntikkan kekuatan sihirnya ke pedang dari jauh.
Cahaya keemasan yang memancar dari pedang langsung menjadi jauh lebih terang, tetapi pada saat yang sama, Han Li mengangkat ketiga kepalanya dan membuka mulutnya untuk melepaskan 3 petir emas, yang semuanya menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, busur petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaan pedang biru raksasa, lalu melonjak langsung ke arah pedang emas. Di hadapan pedang biru dan petir emas, pedang emas itu langsung hancur, sangat mengejutkan pria berjubah brokat itu. Tepat pada saat ini, tatapan sengit muncul di mata Han Li, dan dia mengambil langkah maju, lalu dia tiba-tiba menghilang. Hati pria berjubah brokat tersentak saat melihat ini, dan dia buru-buru memanggil Yinger sambil membuat segel tangan untuk memanggil 8 perisai 5 warna di tengah kilatan cahaya 5 warna. Perisai melindunginya dari segala arah, sementara dia membalik tangan untuk memanggil penggaris kayu hitam keunguan, yang berubah menjadi proyeksi di tangannya. Senyum tipis muncul di wajah Yinger setelah mendengar teriakan pria berjubah brokat minta tolong, dan dia mengulurkan tangan ke depan, di mana salah satu binatang berkepala serigala di sekitarnya langsung meledak menjadi awan kabut darah, di mana sebuah kepala serigala raksasa bisa dilihat. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus di samping pria berjubah brokat itu, dan sesosok emas muncul sebelum menerkam ke arahnya seperti kilat. Pria berjubah brokat mendengus dingin saat melihat ini, dan dia meluncur mundur sambil melepaskan garis cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya dengan penggaris kayu di tangannya. Namun, sosok emas itu tidak berusaha menghindari garis-garis cahaya ungu dan terus menyerang ke depan dengan keganasan pikiran tunggal. Garis-garis cahaya ungu mengenai sosok emas itu, dan sebagian besar ditolak, sementara hanya sebagian kecil yang berhasil terjun ke tubuh sosok emas itu. Bau busuk segera tercium di udara, dan sosok emas itu terhenti sedikit. Sedikit kegembiraan muncul di wajah pria berjubah brokat setelah melihat ini. Garis-garis cahaya ungu tampaknya tidak terlalu luar biasa, tetapi sangat tajam dan diresapi dengan senyawa pengganggu indera spiritual yang akan sangat mempengaruhi makhluk tahap kenaikan agung. Ini adalah salah satu kartu truf terbesarnya. Namun, yang sangat mengejutkan pria berjubah brokat itu, sosok emas itu tampaknya tidak terpengaruh saat mengayunkan 6 lengannya ke udara, melepaskan proyeksi tinju yang tak terhitung jumlahnya sambil terus menyerang ke depan. Pria berjubah brokat itu hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri, dan keringat dingin segera mulai mengalir di dahinya. Namun, dia kemudian mengertakkan gigi sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan segel biru kecil, yang langsung membengkak seukuran tangki air sebelum meluncur langsung ke arah sosok emas. Sepertinya dia mencoba melawan api dengan api. Bahkan sebelum segel biru bersentuhan dengan proyeksi tinju, itu melepaskan ledakan kekuatan aneh, dan semua proyeksi tinju tanpa sadar terbelah di tengah. Namun, sosok emas itu tetap sama sekali tidak terpengaruh dan langsung menabrak segel biru dengan tubuhnya. Pria berjubah brokat sedikit goyah saat melihat ini sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya. Segel biru ini adalah harta terikatnya, dan meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan harta karun surgawi yang mendalam, itu pasti tidak kalah dalam hal kekokohan. Dengan demikian, tidak mungkin tubuh sosok emas itu dapat bersaing dengan harta ini. Benar saja, sosok emas itu berbenturan dengan segel biru di tengah ledakan keras yang mirip dengan suara gong raksasa yang dipukul mundur sejauh 10 langkah. Tepat pada saat ini, kepala serigala merah raksasa muncul di belakangnya di tengah bau darah dan darah, lalu menancapkan taringnya yang tajam ke pinggang sosok emas itu, menenggelamkannya sedalam beberapa inci. Sosok emas itu bergidik sebelum menusukkan 6 telapak tangan emasnya ke kepala serigala seperti kilat. Yinger segera melafalkan sesuatu setelah melihat ini sebelum membuat segel tangan, dan kepala serigala itu menjadi buram dan tidak jelas, membiarkan telapak tangan emas melewatinya secara langsung. Namun, taringnya masih tertanam kuat di pinggang sosok emas itu, menolak untuk dicabut.
Pria berjubah brokat sangat gembira melihat ini, dan sedikit niat membunuh melintas di matanya saat penggaris kayunya tiba-tiba berubah menjadi tombak panjang berwarna hitam keunguan. Namun, tepat ketika dia akan melemparkan tombak ke arah sosok emas itu, angin sepoi-sepoi bertiup di udara di belakangnya, dan sosok emas lain tiba-tiba muncul sebelum mengayunkan tinjunya ke depan, keduanya dipenuhi lapisan pola perak. Sosok emas kedua ini adalah kera emas raksasa dengan cahaya ungu memancar dari tubuhnya dan pola perak menjalar di seluruh kulitnya. Kera raksasa ini adalah tubuh asli Han Li, sedangkan sosok emas lainnya hanyalah tubuh emas asalnya, yang dia kendalikan dengan gumpalan indera spiritualnya sebagai umpan. Ekspresi Yinger sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia ingin mengeluarkan kata-kata peringatan, tapi sudah terlambat. Pria berjubah brokat itu segera merasakan kemunculan Han Li, dan dia segera berputar sebelum melemparkan tombaknya ke arah Han Li. Namun, tombak itu ditepis dengan mudah oleh salah satu kepalan tangan Han Li, sementara kepalan tangan lainnya mengenai salah satu dari perisai 5 warna di sekitar lawannya.